Halo, bagaimana kabar kalian? Nah, tentunya baik ya. Nah, sekarang masuk ke bab 2 yang judulnya relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Nah, apa hubungannya? Kalian bisa tonton video Pak Azrul ya. Mari simak video Pak Azrul. Baik, apa itu relasi dan fungsi? Mari kita perhatikan apa yang saya terangkan. Oke? Oke, kita mulai. Yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Pengertian relasi. Relasi adalah menghubungkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan lainnya. Jadi, setiap anggota himpunan A. Nah, di situ misal Abdul. Nah, Abdul memiliki pasangan yaitu matematika dan IPA. Artinya apa? Pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Budi. Budi menyukai 3 mata pelajaran yaitu IPA, IPS, dan kesenian. Maka Budi dipasangkan ketiga pasangan ke B. Begitu juga dengan Chandra. Chandra menyukai 2, olahraga dan keterampilan. Nah, cara yang seperti saya buat itu adalah menggunakan cara diagram panah. Gambar lingkaran yang saya buat 2 itu adalah gambar diagram panah. Jadi cara menyajikan relasi salah satunya dengan diagram panah. Mohon dicermati dulu. Baik, kalau kalian sudah paham, Pak Azrul akan melanjutkan. Yang kedua, yaitu menggunakan cara diagram Kartesius. Nah, kalau diagram Kartesius tampilannya seperti itu. Ada X dan Y, tapi X-nya sebagai A dan Y-nya sebagai B. Mungkin kalau kalian ingat model diagram Kartesius seperti itu. Yang mendatar itu A, yang vertikal, yang tegak itu adalah B. Nah, jadi yang A ditulis Abdul, Budi, Chandra, dipasangkan. Abdul suka apa? Matematika. Ya udah, Abdul dipasangkan ke matematika. Budi suka IPA, IPS, kesenian, ya ditampilkan ke seperti itu. Contohnya sama seperti yang pertama, tapi yang kedua model diagram Kartesius. Coba kalian pahami. Jadi yang B itu menggantikan Y, yang A itu menggantikan X pada diagram Kartesius. Coba kalian ingat-ingat lagi model diagram Kartesius. Baik, kalau paham, selanjutnya yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dari contoh yang tadi, di model seperti himpunan. Jadi dipasangkan Abdul, pasangannya matematika, berarti Abdul, matematika. Abdul suka IPA, berarti Abdul, IPA. Budi suka IPA, IPS, kesenian, maka disatu-satukan dulu. Budi, IPA. Kurung buka, kurung tutup, Budi, IPS. Kemudian Budi, kesenian. Chandra juga seperti itu, olahraga dan keterampilan, maka Chandra, olahraga. Kemudian di kurung buka, kurung tutup, selanjutnya kurung buka, Chandra, keterampilan, kurung tutup. Gampang sekali yang himpunan pasangan berurutan. Jadi dikomakan satu-satu. Mohon diperhatikan dulu. Nah, dari ketiga itu mana yang mudah menurut kalian? Apakah dengan cara himpunan pasangan berurutan ataukah dengan yang tadi? Kalian pilih sendiri, ya. Baik, Pak Azrul selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri fungsi. Nah, sekarang pengertian fungsi. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan A yang disebut dengan domain tepat hanya satu pada himpunan lainnya yang disebut dengan kodomain. Nah, kalau contoh fungsi seperti ini,
pada himpunan A yang disebut domain pada lingkaran diagram Venn itu, kalian perhatikan ada huruf A kecil, B kecil, C kecil. Dia tidak punya pasangan dua. Seperti tadi relasi kan boleh ya. Kalau relasi tadi boleh. Yang Abdul bisa suka matematika dan suka apa tadi itu, IPA misalkan. Nah kalau ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Harus satu, setia. Jadi intinya kalau relasi itu boleh selingkuh. Kalau fungsi tidak boleh. Hehehe ya. Jadi setia. Perhatikan pada yang domain. Nah, yang domain itu hanya satu aja. Mengerti ya? Jadi A mencintai 1, B mencintai 2, C mencintai 4. Nah, 3 itu tidak ada punya pasangan. Titik 3 tidak apa-apa ya. Pada 3 di kodomain tidak apa-apa, dia tidak memiliki pasangan. Tetapi yang pada himpunan A besar itu wajib memiliki pasangan. Kalau yang pada himpunan B tidak ada satu yang tidak punya pasangan, tidak apa-apa. Kalau tidak punya pasangan semua ya nggak boleh. Kalau yang A wajib diisi, yang B tidak wajib diisi. Pada titik-titik himpunan itu tadi. Mengerti ya? Jadi saya jelaskan lagi, domain itu disebut dengan daerah asal. Terlihat pada diagram panah yang termasuk daerah asal. Apa aja daerah asalnya? Yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Sedangkan kodomain disebut dengan daerah kawan. Nah, terlihat pada gambar panah yang termasuk kodomain atau daerah kawan, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Kalau saya tanya range-nya, daerah hasilnya, yaitu apa? Range-nya, yaitu angka 1, 2, 4. Jadi, istilahnya itu pacare. A itu pacarnya 1, B itu pacarnya 2, C itu pacarnya 4. Pacarnya itu 1, 2, 4 itu adalah range-nya. 1, 2, 4 adalah range-nya. Sedangkan 3 dia tidak punya pacar, berarti bukan range. Jadi saya ulang, domainnya adalah A kecil, B kecil, C kecil. A kecil, B kecil, C kecil punya pacar ya. Yang B itu adalah kodomain, angka 1, 2, 3, 4. Itu semuanya kodomain. Nah, yang punya pacar itulah adalah range-nya. Yang punya pacar itu adalah range-nya, yaitu angka 1, 2, 4. Itu aja jawabannya. Paham ya? Semoga kalian bisa pahami. Tolong pahami dulu itu. Oke. Jadi intinya kalau fungsi yang A itu wajib punya pacar, yang B tidak wajib punya pacar. Ingat ya. Baik, selanjutnya memahami bentuk penyajian fungsi. Yang pertama dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, pada fungsi juga punya cara himpunan pasangan berurutan. Sama seperti relasi tadi. Ya udah dipasangkan aja. Diketahui fungsi F dari P yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya dia berkata setengah kali dari. Nah, maka menggunakan cara himpunan pasangan berurutan bagaimana? Yaitu seperti itu tadi. F sama dengan 1 itu merupakan setengah kali dari 2. Betul ya? 1 itu setengah kali dari 2. Kemudian jadinya 1,2. Kemudian 2 pada himpunan P yaitu setengah kali dari mana? 4. Kemudian 3 itu setengah kali darinya 6. Berarti 3,6. Kemudian 4 itu setengah kalinya dari 8. 5 itu setengah kalinya dari 10. Nah, berarti 1,2 F-nya yang merupakan himpunan pasangan berurutan menjadi apa? F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5 kali 5,10. Inti dari soal ini adalah kalian harus paham arti dari setengah kali dari. Mengerti ya? Nah, kalau bingung, setengah kali itu artinya seperti 2 kali. Jadi 1 setengah kali. Setengah itu kan 1/2. Berarti 1 kali 2 gitu ya. Mengerti? Lalu 2 itu setengah kali dari artinya apa? 2 kali 2 gitu aja wes. 2 kali 2 berarti berapa? 4. Berarti 2,4. Ingat perhatikan himpunan P ya. Selanjutnya himpunan P anggotanya yaitu angka 3 berarti setengah kali. Berarti artinya 3 kali 2. Kenapa kok 2? Karena setengah itu 1/2.
Kalau setengah kali dari berarti 1/2-nya menjadi 2/1 dibalik. Gitu aja cara cepatnya ya. Kemudian himpunan P angka 4 setengah kali berarti 4 kali 2. Berapa? 8. Berarti 4,8. Kemudian perhatikan himpunan P angka 5 setengah kali berarti 5 kali 2. Berapa? 10 berarti 5,10. Begitu caranya. Kalian pahami ya? Oke. Nah, selanjutnya menggunakan cara diagram panah. Sama seperti relasi. Ya itu kalian perhatikan sendiri. 1 dipasangkan ke 2. 2 dipasangkan ke 4. 3 dipasangkan ke 6. Nah, kalian perhatikan sendiri itu caranya sama seperti relasi. Dipasangkan saja ya. Lalu 4 dipasangkan ke 8. Kemudian 5 dipasangkan ke 10. Nah, dari situ kalian betul-betul dipahami cara model diagram panah. Mengerti ya? Selanjutnya Pak Azrul akan menjelaskan tentang cara persamaan fungsi. Nah, yang ketiga, cara persamaan fungsi. Caranya seperti itu. Angka yang 1, 2, 3, 4, 5 pada himpunan P. Kemudian yang Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi caranya menggunakan persamaan. Seperti apa? Kalian tulis dalam bentuk huruf F. 1,2 berarti 2 mendapatkannya 2 dari mana? 2 kali 1. Kemudian 2,4 berarti artinya 2,2 kali 2. Ya. Kemudian 3,6 itu berarti 3 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6 ya. Kemudian 4,8 berarti 4 gimana? 2 kali 4. Nah, perhatikan 5,10 berarti artinya 5,2 kali 5. Jadi di model seperti itu berarti artinya apa? Kan dikali 2. Kan saya tadi bilang dari awal setengah kali dari itu artinya 2 kali ya kan? Berarti 2 kali itu artinya 2x pada fx. Nah, berarti rumusnya persamaannya menjadi fx sama dengan 2x. Nah, kalau kalian tahu setengah kali dari itu sama dengan 1/2-nya dibalik ya, 2/1. Nanti kalau ada soal 1/3 kali dari, berarti artinya 3/1. Ngerti ya? Baik, selanjutnya yang keempat menggunakan tabel. Nah, seperti itu tabelnya kalian perhatikan. Yang huruf P menjadi X. Kalian ingat-ingat yang huruf P, himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 kalian ganti dengan huruf X. Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Kamu buat tabel seperti itu. Kemudian yang huruf Q itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak menjadi fx. Fx angka 2, 4, 6, 8, 10 didapat dari mana? Didapat dari hasil tadi yang rings. Fx-nya sebagai rings. Yang tadi setengah kali dari ya. Kita lihat huruf P 1 itu setengah kali dari berarti 1 dikali 2 berarti jawabannya 2 kan. 2 itu menjadi fx. Yang pertama pada peletakan angka 1. Kemudian x yang kedua. Nah, x yang kedua setengah kali dari berarti 2 kali 2 berapa? Bawahnya 4 kan. 2 kali 2 4 berarti taruh bawah 4. Kemudian x-nya 3. Setengah kali dari berarti 3 kali 2 berapa? 6. Berarti taruh bawahnya 6 pada fx. Kemudian 4 setengah kali dari berarti 4 kali 2 8. Taruh di fx. Yang terakhir x-nya 5 setengah kali dari berarti 5 kali 2 berapa? 10. Nah, itulah caranya. Yang x itu menggantikan huruf P. Paham anak-anak? Baik, setelah kalian tahu cara tabel, kemudian Pak Azrul melanjutkan dengan cara yang kelima yaitu dengan grafik. Langkah pertama kalian gambar dulu koordinat X dan Y. Koordinat X kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, yang X 1, 2, 3, 4, 5 itu mewakili himpunan P. Paham ya? X1 berarti sama dengan himpunan P angka 1. Kemudian X-nya 2. Ya berarti mewakili himpunan P 2. Gitu ya. P 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan ke X 1, 2, 3, 4, 5. Yang Y
1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Bukan himpunan Ki itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah hasil. Nah, hasil dari setengah kali dari itu tadi. Misal ya, X-nya kan 1. Setengah kali dari 1 berarti 1 kali 2. Berapa jawabannya? 2. Berarti dipasangkan ke 2. Dikasih titik. Nah, seperti itu. Kemudian 2. Tadi jawabannya berapa? Setengah kali dari 4. Berarti 2,4. 2, X-nya 2, Y-nya 4. Kalian pasangkan itu. Kemudian X-nya 3. Y-nya berapa? Setengah kali dari berarti 3 kali 2. 6 ya. Nah, ke atas, agak ke atas sana. Jadinya gambarnya seperti itu. Dibuat titik, kemudian dikasih tarik panah. Kemudian ditulis si Fx sama dengan 2x. Artinya apa? 2 kali. Karena setengah kali dari itu sama dengan 2 kali. Kalian perhatikan ya. Yang terakhir, kalian memahami korespondensi satu-satu. Bedanya dengan fungsi apa? Kalau fungsi kan yang B, himpunan B, boleh tuh enggak punya pacar. Kalau yang ini wajib punya pacar, baik himpunan A maupun himpunan B. Keduanya wajib mempunyai pacar. Jadi enggak boleh kosong. Paham ya? Nah, yang terakhir sendiri Pak Azrul memberikan kuis. Kalian kerjakan di kertas folio seperti biasanya ya. Tulis caranya. Boleh kalian kerjakan di kertas folio atau buku tulis matematika. Ya, ingat pakai cara. Kalian tulis soalnya. Mengerti anak-anakku? Semoga kalian sukses mengerjakan. Terima kasih. Semangat ya buat kalian semua. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu relasi dan fungsi? Nanti akan ada video selanjutnya yaitu tentang pembahasan relasi dan fungsi dari soal-soal yang sudah dibuat oleh Pak Azrul tadi, ya.
Semoga kalian bisa mengerjakan. Sukses terus. See you.